Warga langsung ngumpul. Hajatan meriah dengan sound horeg seabrek mendadak hening waktu ondel-ondel berseragam oranye hitam tentara naik ke panggung dan kasih nasihat. Ada yang nangis, ada yang tepuk tangan, dan ada hadiah kejutan juga di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat ondel-ondel di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru ondel-ondel selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kisah hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga bisa nonton video ini sampai tuntas. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa itu bekal terbaik kita di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, dalam cerita ini kita akan lihat bagaimana nasihat ondel-ondel bikin suasana hajatan jadi lebih berkah dan penuh makna. Jangan lupa ya, tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita tahu dari mana aja nih yang nonton kisah ondel-ondel hari ini. Tonton sampai habis karena di deskripsi video ini ada pertanyaan kuis, dan yang jawab benar akan kami doakan dapat hadiah yang diumumkan di akhir video. Yuk lanjut ke ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja naik malu-malu dari balik pohon randu yang besar di ujung lapangan. Udara masih segar, angin lembut meniup dedaunan pohon jambu, dan embun pun belum sepenuhnya mengering dari ujung-ujung rumput liar yang tumbuh di sepanjang jalan setapak. Warga kampung ramai aman damai baru saja memulai aktivitasnya. Ibu-ibu menyapu halaman sambil sesekali menyapa tetangga. Anak-anak masih sibuk mengejar layang-layang yang tersangkut di atap rumah tetangga, dan bapak-bapak ada yang sedang memperbaiki sepeda, ada pula yang sibuk mencangkul tanah pekarangan. Namun pagi yang biasanya tenang itu mendadak berubah ketika terdengar suara braak keras dari arah lapangan tengah kampung. Suara itu disusul dengan dentuman bas dalam, dum, 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 yang membuat kaca-kaca jendela bergetar dan burung-burung gereja beterbangan panik dari sarangnya. Anak-anak langsung berhenti bermain dan saling menoleh. Beberapa ibu keluar rumah sambil membawa sapu di tangan, dan para bapak segera merapat ke sumber suara. Warga pun mulai berdatangan satu persatu menuju lapangan tengah yang luasnya kira-kira setengah lapangan bola. Lapangan itulah yang menjadi pusat kegiatan warga, dari senam pagi, latihan hadrah, lomba Agustusan, sampai hajatan besar. Ternyata, sebuah truk besar warna ungu metalik baru saja parkir di tengah lapangan. Di bak truk itu, terlihat salon-salon besar ditumpuk tinggi-tinggi, sebagian terikat dengan tali tambang, sebagian lagi berdiri tanpa penyangga, menantang gravitasi dengan percaya diri. Di dinding truk tertulis besar-besar, sound horeg pengantin paling gokil se-kabupaten, lengkap dengan logo petir dan gambar pengantin berjoget di atas speaker. Truk itu mengeluarkan suara bas keras yang bergemuruh, sampai ke dalam kamar tidur warga. Bahkan ada nenek-nenek yang kaget dan menyangka itu suara gempa. Warga pun mulai membicarakan kejadian itu. Ada yang takjub, ada yang mengeluh, dan ada pula yang diam-diam mulai menggelar tikar sambil membawa termos kopi karena tahu, hajatan hari ini bakal rame banget. Anak-anak tentu paling senang. Bagi mereka, semakin banyak salon, semakin besar peluang bisa naik ke panggung dan berjoget. Ibu-ibu mulai bersiap dengan daster terbaiknya, dan para remaja sibuk memastikan sinyal handphone mereka cukup kuat untuk live Instagram. Tapi di tengah kegaduhan itu, dari arah gang kecil yang mengarah ke perumahan RT 04 RW 06, muncullah dua sosok yang membuat semua warga tercengang dan langsung berhenti bicara. Ya, mereka adalah ondel-ondel berseragam tentara oranye hitam dan sahabatnya yang nyentrik, Tung Tung Sahur. Ondel-ondel ini bukan ondel-ondel biasa. Posturnya tinggi menjulang, kepalanya besar dihiasi mahkota khas Betawi, dan wajahnya serius tapi bersahabat. Tapi yang paling mencolok adalah seragamnya. Loreng oranye hitam seperti pasukan elit, lengkap dengan sabuk, sepatu bot, dan emblem kecil bertuliskan, Satgas Adab Kampung. Sementara itu, di sebelahnya berjalan santai Tung Tung Sahur,
Sebuah tokoh kayu unik berbentuk manusia, badannya bulat dan keras seperti kentongan masjid, wajahnya besar dengan mata melotot dan mulut selalu terbuka. Ia punya suara unik, tung, tung, yang biasanya dipakai untuk membangunkan warga saat sahur di bulan Ramadan. Tapi hari ini, dia datang bukan untuk membangunkan sahur, melainkan menemani sahabatnya menghadiri hajatan besar ini. Warga langsung bergerombol, tak percaya dengan yang mereka lihat. Anak-anak langsung berteriak, itu ondel-ondel yang viral di TikTok kemarin, yang bantuin warga pas listrik mati. Sementara ibu-ibu sibuk menyiapkan kamera ponsel untuk live, dan bapak-bapak ada yang buru-buru menyulut rokok sambil berbisik. Wah, bakal ada yang seru nih. Ondel-ondel dan tung-tung sahur berjalan mantap ke arah lapangan. Mereka berdua tidak bicara sepatah kata pun, tapi aura mereka membuat semua orang membuka jalan. Suasana yang tadinya bising oleh suara salon dan obrolan warga, kini berubah menjadi hening dan penuh tanda tanya. Bahkan si operator sound system yang semula asik menyetel bass, jedak-jeduk, kini menurunkan volume secara perlahan. Satu hal yang membuat warga makin penasaran adalah tulisan besar di belakang baju ondel-ondel, Satgas Pengingat Hati. Apa maksudnya? Kenapa ada pasukan yang datang saat hajatan? Padahal ini bukan acara resmi atau kenegaraan? Semua itu membuat rasa penasaran warga makin dalam. Anak-anak mengikuti dari belakang, berjalan perlahan seperti sedang ikut kirap. Ada yang membawa balon, ada yang memegang kipas plastik, dan ada pula yang masih membawa layang-layang putus yang belum sempat diikat ulang. Ibu-ibu mulai berbisik, jangan-jangan mau ada acara kejutan. Dan bapak-bapak mulai merapat ke area dekat truk, siap jadi saksi dari kejadian langka yang belum pernah terjadi di kampung mereka sebelumnya. Begitu sampai di tengah lapangan, ondel-ondel berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, lalu melambaikan tangan tinggi-tinggi. Sementara itu, tung-tung sahur menabuh perut kayunya dengan irama tung-tung-tung. Seperti memberi isyarat, warga, mari kumpul, ini penting. Anak-anak langsung duduk di rumput. Ibu-ibu mendekat sambil membawa botol air dan kipas tangan, dan bapak-bapak melipat lengan baju sambil berdiri dengan tangan di pinggang. Dan begitulah, dari pagi yang biasa-biasa saja, suasana kampung ramai aman damai berubah jadi tegang, penasaran, dan penuh harapan. Semua mata tertuju pada ondel-ondel dan sahabatnya yang datang tanpa undangan, tapi membawa energi yang entah kenapa, terasa sangat dibutuhkan hari itu. Belum ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu yang pasti, hari itu tidak akan dilupakan oleh warga kampung. Saat semua warga telah berkumpul di sekitar lapangan, suasana masih terasa campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang senang, ada pula yang bingung. Apalagi musik dari truk sound system masih terdengar meskipun volumenya mulai diturunkan. Dentuman bass dan nada-nada remix percampuran dangdut dan house music masih menggema di dada, membuat rambut berdiri dan jantung berdebar. Tapi semua itu langsung berhenti ketika ondel-ondel berseragam oranye hitam itu maju ke tengah panggung kecil yang ada di ujung lapangan. Panggung itu sebenarnya hanya panggung sederhana dari papan kayu triplek dengan kerangka besi, dihiasi kain biru putih dan pita warna-warni yang melambai ditiup angin. Biasanya digunakan untuk acara nyanyi, sambutan tuan rumah, atau tempat biduan tampil menyanyikan lagu remix. Tapi hari ini, ondel-ondel naik ke panggung itu bukan untuk bergoyang, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan langkah mantap dan gerakan yang pelan tapi pasti, ondel-ondel itu melangkah ke tengah panggung. Tubuhnya besar dan kokoh. Bayangannya saja cukup untuk membuat beberapa anak-anak mundur setengah langkah karena kagum dan sedikit takut. Tangannya yang panjang perlahan mengambil mikrofon dari meja kecil di tengah panggung. Suara gesekan saat mikrofon diangkat menimbulkan bunyi, krek, dari speaker aktif yang masih menyala. Semua mata tertuju padanya. Beberapa warga mulai mengangkat ponsel, merekam video karena merasa ini adalah momen langka. Seorang bapak tua di belakang terdengar berbisik, "Loh, ondel-ondel sekarang bisa pidato ya?" Sementara seorang ibu di pinggir lapangan memegang anaknya erat-erat, merasa ada sesuatu yang sakral akan terjadi. Lalu, suara itu terdengar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ucap ondel-ondel itu dengan suara berat, bergetar tapi jelas, dan penuh wibawa. Seketika suasana sunyi. Bahkan anak-anak yang tadinya masih mengunyah kerupuk langsung berhenti mengunyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, warga kampung ramai aman damai,
Lanjut ondel-ondel sambil menyapu pandangannya ke seluruh penjuru lapangan. Angin bertiup pelan, membuat mahkotanya bergoyang lembut, seakan menambah harisma. Saya datang hari ini bukan untuk menggusur hajatan ini, bukan pula untuk mematikan semangat warga yang ingin bergembira. Tapi izinkan saya bicara, 5 menit saja, demi kebaikan bersama. Semua warga terdiam. Bahkan operator sound system yang tadinya memegang handphone buat cari lagu tambahan pun, meletakkan gawai dan berdiri tegak. Saudaraku semua, lanjut ondel-ondel sambil menunjuk dengan tangan kanannya ke arah truk salon besar di samping lapangan. Suara itu keras, membahana, menggetarkan. Tapi adakah suara hati kita lebih keras dari itu? Adakah zikir kita kepada Allah sekuat dentuman subwoofer itu? Adakah rasa syukur kita sekuat speaker aktif itu? Beberapa ibu mulai saling pandang. Seorang anak kecil bertanya ke ibunya, "Bu, subwoofer itu apa?" Tapi si ibu hanya menjawab pelan, "Dengerin dulu aja, Nak. Sound system itu memang bikin pesta jadi ramai." Ucap ondel-ondel melanjutkan dengan nada tenang, "Tapi jangan sampai karena terlalu ramai, kita lupa bersyukur. Kita lupa menghormati tetangga yang sedang sakit. Kita lupa kalau ada anak kecil yang harus tidur siang. Kita lupa kalau ada orang tua yang butuh ketenangan." Warga mulai mengangguk-angguk. Seorang nenek di pinggir lapangan menangis pelan, mungkin teringat betapa ia susah tidur saat hajatan-hajatan sebelumnya. Di sisi panggung, Tung Tung Sahur yang sedari tadi berdiri diam, tiba-tiba memukul tubuh kayunya dengan irama tung 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 yang khas. Suara itu bergema seperti kentongan sahur di bulan Ramadan. Seketika semua warga langsung menoleh ke arahnya. Tapi Tung Tung Sahur hanya mengangguk-angguk, lalu berdiri tenang sambil menepuk dadanya, seolah berkata, "Dengerin, ini penting." Ondel-ondel melanjutkan pidatonya. "Saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya cuma simbol dari masyarakat yang ingin suara kebaikan lebih keras dari musik pesta. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa adab dalam berpesta itu bagian dari ibadah." Tepuk tangan mulai terdengar. Seorang pemuda di belakang berteriak, "Betul, Bang. Lanjut." Bahkan Pak Ustadz yang duduk di kursi dekat panggung mulai berdiri dan mengangkat 2 jempol ke arah ondel-ondel. Melihat antusias warga, ondel-ondel melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Kalau musik dipakai untuk menghibur, itu bagus, tapi kalau musik membuat kita lupa waktu, lupa Allah, dan bahkan menyakiti orang lain, itu bukan hiburan, itu mudarat." Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya dengan penuh keyakinan. "Maka hari ini saya mohon, mari kita pesta dengan adab, mari kita hibur dengan akhlak, dan mari kita bersyukur dengan cara yang diridek Allah." Tung Tung Sahur kembali memukul perut kayunya, kali ini dengan irama lebih pelan. Tung, tung, tung. Suasana jadi hening dan sakral. Bahkan operator sound system yang biasa cuek kini matanya berkaca-kaca. Akhirnya, ondel-ondel menutup pidatonya dengan kalimat, "Semoga hajatan ini diberkahi, semoga pengantin langgeng dan sakinah, dan semoga suara kita lebih keras untuk mendoakan, daripada sekadar bersorak." Setelah itu, ia meletakkan mikrofon pelan-pelan, membungkuk hormat kepada semua warga, lalu turun dari panggung. Dan saat ia melangkah turun, tepuk tangan pecah dari semua arah. Bukan tepuk tangan karena joget, bukan karena hiburan, tapi karena pidato dari hati yang menyentuh hati. Setelah pidato yang membuat suasana hati warga campur aduk antara haru, semangat, dan kagum, ondel-ondel turun dari panggung dengan langkah mantap. Ia berjalan menuju truk sound system besar yang masih berdiri gagah di sisi lapangan. Meskipun pidatonya barusan menyentuh hati semua yang hadir, tidak ada satupun nada menggurui. Justru sebaliknya, ondel-ondel itu berhasil membuka mata warga, termasuk pemilik hajatan, bahwa pesta bisa tetap meriah tanpa harus kehilangan adab dan rasa hormat terhadap sesama. Sambil menepuk dada dengan tangan kanannya, ondel-ondel berseragam loreng oranye hitam itu menyapa sang operator sound system. "Mas, boleh bantu saya turunkan salon ini bareng-bareng?" tanyanya dengan senyum lebar yang ramah. Operator itu, yang tadinya bersikap sedikit angkuh karena merasa dirinya bintang panggung di setiap hajatan, kini mengangguk cepat-cepat. "Siap, Bang. Saya malah senang kalau dibantu," jawabnya sembari buru-buru mematikan mixer dan menurunkan volume semua kanal. Tanpa menunggu lama, ondel-ondel langsung naik ke atas truk. Tubuh besarnya membuat semua mata kembali tertuju padanya.
Tapi kali ini bukan karena rasa kagum atau penasaran seperti tadi, melainkan karena semangat gotong royong yang mulai menyebar ke seluruh penjuru lapangan. Dengan hati-hati, ia mulai mengangkat satu persatu salon besar yang ditumpuk di atas truk. Tangannya yang besar menggenggam pinggiran speaker, lalu dengan perlahan ia menurunkan ke bawah. Tidak sendirian, tentu saja. Di bawah truk sudah ada Tung Tung Sahur, si kayu lucu bertubuh bulat, yang siap menahan dan membantu menurunkan speaker dari atas. Tung Tung Sahur meskipun berbentuk kayu dan lucu, tapi punya kekuatan dan semangat yang luar biasa. Ia berdiri dengan posisi mantap, lalu memukul perut kayunya, tung tung tung, 3 kali berturut-turut, seakan memberi aba-aba. Ajaibnya, suara kentongannya bukan hanya keras, tapi seperti memberi semangat kepada siapapun yang mendengarnya. Anak-anak yang tadinya hanya menonton, kini mulai berlari ke arah tenda, membantu mengangkat kabel-kabel. Ibu-ibu yang biasanya takut pegang barang elektronik, sekarang mulai mengangkat kipas angin kecil dan memberi air minum kepada para pemuda yang sedang bantu. Sang pengantin pria, dengan baju batik merah marun dan blangkon hitam yang sudah sedikit miring karena gerah, ikut membantu dengan membawa tripod lampu panggung. Wah, hajatan ini bakal seru tapi juga penuh berkah kalau bareng-bareng begini, katanya sambil tertawa. Sementara itu, pengantin wanita, yang memakai kebaya emas berkilau dan selendang hijau mint, meskipun kakinya masih memakai heels tinggi, tetap semangat mengangkat satu box berisi kabel dan peralatan lampu. Dan yang paling mengejutkan adalah saat Pak Ustadz yang biasanya duduk di kursi tamu kehormatan, kini ikut membantu mengangkat meja kecil tempat mixer sound system diletakkan. Pak Ustadz mengenakan sarung kotak-kotak dan baju koko putih, dengan sorban hijau yang terlipat rapi di bahu kirinya. Ia sambil bercanda berkata, "Biasanya saya hanya bantu bacain doa nikah. Sekarang ikut jadi krewu angkat-angkat." Semua tertawa. Suasana jadi hangat dan akrab. Kebersamaan yang tercipta siang itu seperti lem yang merekatkan hati warga. Tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Semuanya jadi satu. Warga biasa, panitia hajatan, pemilik sound system, tokoh masyarakat, anak-anak, bahkan ondel-ondel dan Tung Tung Sahur. Semua saling bantu, saling menghargai. Tidak ada yang hanya duduk menonton. Bahkan seorang nenek yang sudah sepuh pun terlihat membawakan keranjang berisi kain pel dan sabun, bersiap membersihkan panggung sebelum digunakan lagi. Semua itu terjadi tanpa satupun aba-aba formal. Hanya karena satu sikap tulus dari ondel-ondel, semua hati tersentuh. Bahkan operator sound system yang biasanya sedikit urakan, sekarang jadi kalem dan penuh perhatian. Saya baru sadar, selama ini kita pesta-pesta, tapi gak pernah mikir gimana rasanya jadi tetangga yang terganggu, katanya sambil mengikat kabel gulung dengan rapi. Setiap salon yang diturunkan dari truk langsung diletakkan di tempat strategis. Bukan asal taruh. Ada pemuda yang mengatur tata letaknya supaya suara tetap merata, tapi tidak membuat tetangga kesal. Ada juga yang mengatur arah speaker, agar tidak terlalu mengarah ke rumah sakit yang letaknya 1 blok dari lapangan. Semua jadi sadar bahwa menghormati lingkungan sekitar saat pesta adalah bagian dari adab yang jarang dibicarakan, tapi penting untuk dijaga. Ondel-ondel bahkan memberi instruksi kecil-kecilan, speaker yang ini agak dimiringkan ke kiri ya, biar gak langsung ke arah rumah Pak Umar yang punya bayi. Yang itu kasih volume setengah aja. Bassnya jangan terlalu dalam, cukup jeduk ringan aja, yang penting bisa bikin senyum, bukan bikin pusing. Arahannya disambut tawa dan anggukan. Tung Tung Sahur terus memukul perutnya dengan irama semangat, tapi tidak terlalu keras. Ia sesekali juga mengangkat kakinya, seperti menari kecil, membuat suasana tetap riang meski semua sibuk bekerja. Bahkan anak-anak mulai mengikutinya. Ada yang menirukan cara jalannya, ada yang menirukan suaranya, dan ada yang menjuluki dirinya, Tung Tung Junior. Beberapa remaja mendokumentasikan semua ini dalam video pendek. Salah satu video mereka sempat diunggah ke TikTok dan viral dengan caption, "Beginilah seharusnya pesta, meriah, sopan, dan gotong royong. Terima kasih ondel-ondel Satgas Adab Kampung." Sore itu, semua speaker sudah tertata rapi. Kabel-kabel tidak lagi berantakan seperti mie goreng tumpah. Tripod lampu berdiri kokoh di sudut panggung. Mixer sound system diletakkan di meja dengan taplak bersih. Bahkan ada yang iseng menulis, "Do not touch" tanpa izin, di atas kertas dan menempelkannya di dekat mixer. Semua merasa puas.
Ondel-ondel turun dari truk sambil mengusap keringat di dahi dengan sapu tangan kecil. Meski tubuhnya besar dan wajahnya terbuat dari kayu, ia tetap menunjukkan gestur sopan dan penuh rasa syukur. Ia menatap sekeliling, melihat warga yang kini tertawa bersama, duduk-duduk sambil menyeruput teh manis, dan berbincang akrab. Beginilah seharusnya kampung. Ramai, tapi tetap damai. Meriah, tapi tetap beradab, katanya pelan. Ucapan itu tak terdengar oleh semua, tapi aura yang dia pancarkan cukup untuk membuat semua merasa hangat di hati. Dan ketika semua pekerjaan selesai, ondel-ondel dan tung-tung sahur saling tos. Suara kayu bertemu tangan menciptakan bunyi khas, plak. Tapi kali ini bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai tanda kerjasama dan keberhasilan menyatukan semua elemen masyarakat. Gotong royong yang terbangun siang itu bukan hanya soal menurunkan salon dan kabel. Tapi lebih dari itu, soal menurunkan ego, soal meninggikan rasa hormat, soal menaikkan nilai kemanusiaan, dan soal memutar kembali arah pesta kepada niat yang lebih mulia. Silaturahmi, bukan sekadar hura-hura. Setelah semua peralatan sound horeg yang seabrek-abrek itu berhasil diturunkan dari truk dan dirapikan oleh warga yang bersemangat membantu, suasana hajatan mulai berubah. Kalau sebelumnya bising dengan suara jedak-jeduk dan remix yang bikin kakek-kakek sampai tutup telinga, sekarang berubah jadi lebih adem dan tenang. Ondel-ondel dan tung-tung sahur, meskipun kelelahan, masih tetap tersenyum. Seragam orange hitam ala tentara mereka sudah basah kuyup oleh peluh, tapi itu tak mengurangi semangat mereka membantu warga. Justru karena berkeringat itulah, mereka merasa makin bersatu dengan masyarakat. Tak hanya membantu menurunkan salon, mereka juga ikut mengatur posisi pengeras suara yang kini diganti dengan toa masjid sederhana, agar tetap bisa digunakan untuk panggilan sholat dan pengumuman penting. Pak Ustadz yang sejak awal hadir, akhirnya diminta untuk membuka doa syukuran. Ia berdiri di atas panggung kecil yang sebelumnya penuh dengan lampu kelap-kelip dan efek asap. Sekarang panggung itu hanya beralas tikar dan dihiasi bunga-bunga sederhana, hasil sumbangan ibu-ibu PKK. Saat Pak Ustadz angkat tangan dan memulai doa, suasana jadi hening. Semua menunduk khusyuk. Bahkan anak-anak yang tadi berlarian mulai duduk bersila. Ondel-ondel menundukkan kepala, tangan dilipat di depan dada, dan tung-tung sahur berhenti memukul badannya. Dalam doa itu, Pak Ustadz menyampaikan rasa syukur atas pernikahan pasangan pengantin, sekaligus memohon agar acara ini diberkahi dan membawa manfaat bagi seluruh warga. Doa yang dalam dan menyentuh itu disambut, amin, yang kompak dan menggema. Setelah doa, pengantin maju ke depan panggung. Dengan wajah malu-malu tapi bahagia, mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, dan secara khusus kepada ondel-ondel dan tung-tung sahur atas bantuan dan nasihat yang menyadarkan mereka. Ternyata, pengantin pria adalah penggemar berat musik DJ dan pernah bercita-cita jadi operator sound system panggung hajatan. Namun setelah mendengar nasihat ondel-ondel tadi, hatinya tersentuh. Ia sadar bahwa pernikahan bukan sekadar pesta besar, tapi awal dari perjalanan hidup yang sakral. Maka ia meminta agar sound systemnya tidak dipakai untuk membangkitkan suasana hingar-bingar, tapi justru digunakan untuk kegiatan positif di kampung. Bahkan ia berjanji untuk menyumbangkan sebagian peralatan sound horegnya ke mushola dan madrasah, agar bisa dipakai untuk pelatihan adzan dan nasyid anak-anak. Warga langsung bersorak dan bertepuk tangan mendengar komitmen pengantin. Ibu-ibu mengusap mata yang mulai basah. Anak-anak bersorak kegirangan karena akhirnya punya alat pengeras suara keren untuk latihan rebana. Suasana haru berubah jadi penuh harapan. Ondel-ondel menepuk pundak pengantin laki-laki dan mengangguk bangga. Sementara itu, tung-tung sahur, yang sudah duduk di bawah panggung sambil ngipasin diri pakai tutup panci, tersenyum sambil berkata, "Nah gitu dong, kawin tuh nggak harus bikin tetangga migrain." Semua tertawa. Gelak tawa yang tulus, bukan karena lawakan kasar dari MC, tapi karena hati yang lega dan bahagia. Tak lama kemudian, ibu-ibu PKK datang membawa dulang besar berisi nasi liwet, ayam kampung goreng, sambal terasi, lalapan, dan kerupuk merah putih. Mereka meletakkan semuanya di atas tikar panjang. Ondel-ondel dan tung-tung sahur dipersilakan duduk di barisan depan. "Silakan dimakan, ini nasi syukuran dari warga," kata salah satu ibu sambil tersenyum ramah. Meski awalnya menolak karena merasa belum bersih, warga memaksa dengan hormat, justru karena sudah berjuang bantuin.
sekarang waktunya menikmati. Maka duduklah mereka, dua tokoh penuh semangat itu, makan bersama warga dengan lahap. Aroma nasi liwet dan ayam goreng menyatu dengan semilir angin sore. Ondel-ondel menyendok nasi, sementara Tung-Tung sahur dengan lahap mengunyah sambal terasi sampai keluar air mata. Pedasnya kayak omelan emak waktu gue telat bangunin sahur. Celetuknya, semua tertawa lagi. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan itu, beberapa anak kecil mulai menyanyikan lagu sholawat. Tak ada yang menyuruh, tak ada musik keras, tapi hati mereka digerakkan sendiri untuk memuji Nabi. Suara anak-anak yang merdu dan polos itu menggema, seolah menjadi soundtrack akhir dari sebuah hajatan yang awalnya penuh suara bising, kini menjadi pesta yang penuh makna. Ondel-ondel menatap ke langit, bibirnya komat-kamit mengikuti syair sholawat. Ia sadar bahwa perjuangannya hari itu bukan hanya menurunkan speaker, tapi juga meninggikan nilai-nilai kebaikan dalam sebuah masyarakat. Tung-Tung sahur menepuk-nepuk perutnya yang kenyang, lalu berbaring sebentar di atas tikar sambil berkata, hidup itu nggak harus ribut. Yang penting ada niat baik dan nasi hangat. Dan sekali lagi, semua orang tertawa. Setelah semua kejadian yang luar biasa itu, suasana hajatan pun berubah total. Pesta yang tadinya penuh hingar-bingar dan nyaris kehilangan makna, kini berubah menjadi penuh hikmah dan kebersamaan. Ondel-ondel berseragam oranye hitam tentara duduk di bangku kayu sederhana bersama Tung-Tung sahur. Mereka tersenyum lega, bukan karena nasi segunung yang baru saja disantap habis bersama warga, tapi karena hati mereka juga ikut kenyang oleh syukur dan cinta dari masyarakat sekitar. Para tetua kampung menghampiri dengan ucapan terima kasih. Bahkan salah satu ibu-ibu sampai menangis haru sambil berkata, terima kasih ya Endel, kamu bukan cuma ondel-ondel biasa, tapi pahlawan kampung yang bawa keberkahan. Pak Ustadz yang dari awal membantu, memeluk ondel-ondel dan memimpin doa bersama yang diikuti seluruh tamu undangan, termasuk mempelai yang tampak makin bahagia, karena pesta yang mereka adakan bukan hanya seru, tapi juga berkah. Di akhir acara, ondel-ondel berdiri kembali ke tengah panggung, mengangkat mikrofon dan berkata dengan suara mantap, alhamdulillah kita sudah selesaikan acara ini dengan adab dan makna. Mari kita selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tercinta. Semua warga bersyalawat serempak, lalu saling bersalaman penuh kehangatan. Jangan lupa bertakwa, karena Allah pasti beri jalan keluar dari segala kesulitan. Tambah ondel-ondel sambil menunjuk langit. Doa-doa pun dilangitkan, harapan-harapan disampaikan. Untuk mereka yang tadi menjawab kuis dengan benar di kolom komentar, doa ondel-ondel mengudara, semoga dapat rumah mewah yang berkah, nyaman, dan jadi tempat tumbuhnya amal soleh. Sedangkan bagi yang jawabannya belum tepat, doanya tak kalah istimewa, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang dalam ketaatan. Akhir kata, ondel-ondel dan Tung-Tung sahur menatap kamera dan berkata, silakan tulis judul apalagi yang seru dan mendidik tentang ondel-ondel di kolom komentar. Ya, siapa tahu, ide kamu yang kami angkat minggu depan. Mereka melambai ke kamera, suara sholawat lembut mengiringi langkah mereka yang meninggalkan area pesta dengan senyum. Dan dari kejauhan, terlihat warga masih saling bercerita, masih saling membantu memungut sisa acara, semua dengan rasa yang berbeda. Rasa syukur, rasa cinta, dan rasa bahwa kebaikan, meski datang dari sosok boneka raksasa berseragam oranye, tetap bisa mengubah arah hidup satu kampung.